Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah uh, judul dari mata kuliah kita, yaitu metodologi penelitian kuantitatif. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tema mengumpulkan data penelitian atau instrumen penelitian. Subjudul yang akan saya jelaskan ada 3, yaitu langkah pengumpulan data, yang kedua jenis data penelitian, yang ketiga instrumen pengumpulan data penelitian. Mari kita menuju pada subjudul yang pertama, yaitu langkah pengumpulan data. Langkah pengumpulan data yaitu ada 5. Di dalam kuantitatif sendiri ada yang pertama, spesifikasi populasi dan sampel. Untuk memulai sebuah penelitian, kita harus mempunyai populasi dan sampel. Populasi di sini saya contohkan apabila kita ingin mengetahui sebuah relasi belajar siswa, tentu yang menjadi populasi kita adalah siswa itu sendiri. Dan yang menjadi sampel adalah pilihan kita atau objek yang akan kita teliti. Misalkan yang akan kita teliti adalah siswa dari kelas 7 saja, atau siswa dari kelas 8 saja, atau siswa yang memiliki prestasi belajar yang tinggi. Itu contohnya. Yang kedua adalah mendapatkan izin dan persetujuan dari peserta penelitian. Nah, izin sendiri perlu, bahwa dalam penelitian kita tidak mungkin datang-datang ujuk-ujuk untuk melakukan penelitian. Kita harus membuat izin terlebih dahulu, baik kepada kepala sekolah, kepada guru, atau kepada siswa sendiri. Yang ketiga, memutuskan tipe-tipe data yang dikumpulkan. Nah, tipe-tipe data apa saja yang akan kita jadikan acuan penelitian kita. Tipe-tipe data yang dikumpulkan ini bisa berwujud variabel-variabel yang akan kita teliti. Yang keempat, menempatkan, memodifikasi atau instrumen yang membangun, yang menyediakan maksud-maksud yang ingin dicapai. Menempatkan di sini adalah kita dituntut untuk membuat instrumen dari variabel yang kita tentukan. Nah, instrumen sendiri penting, bahwa karena ini adalah suatu alat yang akan kita gunakan dalam penelitian nanti. Kelima, mengumpulkan atau pengumpulan data kuantitatif yang sebenarnya. Nah, ketika kita sudah menentukan populasi dan sampel, kita juga mempunyai izin, kita mempunyai variabel-variabel yang akan kita teliti, kita mempunyai instrumen, maka kita sudah bisa melakukan penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah jenis data penelitian. Jenis data penelitian ada beberapa. Yang pertama, data kuantitatif yang dikelompokkan berdasarkan proses atau cara mendapatkannya. Terbagi lagi atas 2, yaitu data diskrit dan data kontinum. Apa itu data diskrit? Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung, menambah, mengurangi, mengali, atau membagikan. Selalu menghasilkan bilangan bulat, misalnya jumlah anggota RPM Penalaran Angkatan 20 sebanyak 64 orang. Nah, nilai yang diperoleh akan selalu dalam bentuk bilangan bulat, sebab pengambilan data dilakukan dengan cara menghitung. Selanjutnya, data kontinum. Data kontinum adalah data yang didapatkan dari hasil pengukuran. Jadi kalau data diskrit adalah dengan cara menghitung, kalau data kontinum dengan hasil pengukuran. Nah, nilai dari data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau bilangan pecahan. Contoh data kontinum seperti suhu udara di rumah nalar sebesar 30 derajat Celcius.
Atau kalau kita menggunakan pengukuran berat, kita mendapatkan misalkan berat dari sebuah benda tersebut, atau kita asumsikan benda A sebesar 3 kg. Nah, itu adalah contoh dari data kontinum, di mana data yang didapatkan dari hasil pengukuran. Seperti itu. Yang kedua, jika data kuantitatif yang dikelompokkan berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan, maka terbagi atas 4 jenis, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Yang data nominal merupakan data yang didapat dengan mengelompokkan objek berdasarkan kategori tertentu. Contoh dari data nominal yaitu seperti Sekretariat LPM Penalaran Universitas Negeri Malang terdiri dari Sekretariat Utama, Sekretariat yang kedua, Sekretariat Alternatif. Nah, di sini angka 1 dan 2 bukan bermakna kuantitatif, tetapi hanya sebagai simbol. Hanya sebagai simbol untuk pengelompokan. Ya, hanya sebagai simbol untuk pengelompokan. Bisa saja kita menggunakan simbol A atau B. Jadi kalau misalkan kita menggunakan simbol A atau B, maka akan berbunyi data nominal seperti Sekretariat LPM Penalaran UNM terdiri dari A. Sekretariat Utama dan B. Sekretariat Alternatif. Seperti itu. Yang kedua, data ordinal merupakan data yang disusun secara berjenjang untuk menunjukkan tingkatan atau urutan data. Contoh dari data ordinal yaitu tahapan prosedur penelitian di LPM Penalaran di Universitas Negeri Malang adalah 1. Term of reference, yang kedua seminar proposal, yang ketiga penelitian lapangan, yang keempat seminar hasil, yang kelima research. Nah, data ordinal yaitu untuk menunjukkan tingkatan atau urutan data. Nah, yang selanjutnya data interval. Apa itu data interval? Data yang memiliki sifat dari data nominal dan data ordinal. Contoh dari interval yaitu tentang IPK mahasiswa antara 3,00 sampai 3,50 sama jaraknya dengan 2,50 sampai 3,00. Atau bisa juga jarak antara suhu 25 derajat Celcius dengan 50 derajat Celcius sama dengan jarak antara suhu 50 derajat Celcius dengan suhu 75 derajat Celcius. Itu. Jadi mempunyai gap lah, bahasanya mempunyai gap yang sama antara 3,00 dengan 3,50, yaitu sama-sama mempunyai gap 50. Sedangkan untuk suhu 25 derajat Celcius dengan 50 sama-sama mempunyai gap 25 derajat Celcius dengan 50 derajat Celcius dan 75 derajat Celcius. Yang terakhir adalah data rasio. Apa itu data rasio? Data rasio adalah data yang memiliki sifat dari data nominal, data ordinal, dan data interval. Nah, data rasio sendiri contohnya adalah ukuran berat, panjang, waktu, dan contoh data pada level rasio. Maksudnya ukuran berat, panjang, waktu adalah contoh data pada level rasio. Selanjutnya, yang ketiga, data berdasarkan waktu pengumpulannya dibedakan menjadi dua, yaitu data berskala atau time series merupakan data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Pengambilan data ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah data cross-section, merupakan data yang diperoleh pada waktu yang telah ditentukan.
untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kegiatan pada saat itu juga. Penjelasan yang terakhir adalah instrumen pengumpulan data penelitian. Ada 5 instrumen yang dapat kita gunakan pada penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu instrumen tes dan inventory. Instrumen tes untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bidang tertentu, seperti bakat matematika, bakat musik, kemampuan bahasa, dan sebagainya. Sedangkan inventory untuk mengetahui karakteristik atau psikologis tertentu dari individu. Yang kedua, kita bisa menggunakan instrumen angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menjaring data yang sifatnya informatif dan faktual. Misalnya, data tentang tingkat pendidikan, umur, penilaian terhadap kepribadian, dan sebagainya. Yang ketiga, instrumen yang dapat kita pakai adalah instrumen interview. Ada 2 cara, yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur dan terstruktur. Kalau tidak terstruktur, berarti kita hanya menyediakan tema apa yang akan kita tanyakan. Selanjutnya, kita mengorek-ngorek sendiri pertanyaan dari narasumber. Bila terstruktur, kita membutuhkan tema dan kita membuat pertanyaan apa yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Yang keempat adalah instrumen lembar observasi. Lembar observasi digunakan dalam pengambilan data penelitian kuantitatif, haruslah disusun terlebih dahulu dan diuji coba, serta digunakan dalam pengambilan data yang berupa angka-angka. Nah, jadi untuk memulai penelitian kuantitatif kita harus mempunyai lembar panduan observasi. Jadi apa saja yang akan kita amati seperti itu. Yang kelima, instrumen dokumen. Dokumen digunakan dalam pengambilan data penelitian kuantitatif sebagai pengambilan data atau rekapan data yang terdiri dari data nilai yang berupa angka dan bisa diseleksi dengan menggunakan statistik. Jadi untuk menunjang penelitian kita perlu yang namanya dokumen-dokumen yang mampu membuktikan bahwa data yang kita peroleh itu asli. Dokumen-dokumen sendiri bisa berupa penilaian guru atau absen, bisa juga buku pedoman dan lain-lainnya untuk menunjang data penelitian kita. Itu instrumen pengumpulan data. Jadi instrumen pengumpulan data penelitian itu ada 5 yang sudah saya sebutkan. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.